Masih di Jumat yang santai tanpa perdebatan dan juga selalu seru. Kita akan kembali membahas big match. Kita sedikit bahas bagaimana Liverpool bermain di kompetisi Eropa dan juga sedikit tentang beberapa pemain. Tapi kita sekarang menuju big match menghadapi Manchester City, di mana ini akan menjadi pertarungan terakhir dua pelatih terbaik mungkin Premier League saat ini. Ada Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp, di mana akhir musim nanti Klopp sudah memastikan diri untuk mundur dari Liverpool. Dan partai ini pun juga bisa dibilang partai yang bisa dibilang krusial untuk jalur perebutan juara. Walaupun masih banyak pertandingan ke depan, tapi bisa menjadi side war secara psikologis dan juga mental untuk hasil nanti. Dan dari sisi pertandingan masih cukup banyak dan dan Arsenal pun juga mengintai. Menurut kalian ini akan menjadi partai habis-habisan di sini, atau menurut lu ini akan menjadi, karena kita mendingan sama-sama menjaga kebugaran pemainnya, ya main aman aja gitu, main seri, nggak rugi-rugi amat gitu kan sebenarnya. Bagi gue ini krusial banget, di mana Liverpool harus belajar dari pengalaman ketika kalahnya cuma 1 poin dari City di musim 18-19 dan juga musim 21-22. Waktu itu ketika di musim 21-22 masih ada sisa 8 match, ketika ngelawan City itu masih ada sisa 8 match kurang lebih. Dan itu jaraknya cuma 1 poin, dan waktu itu mindsetnya yang penting kita terhindar dari kekalahan dan kita mantau di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mungkin kita bisa curi poin dan juga overtake City di posisi puncak. Tapi nyatanya kan enggak. City ini tim yang capable, sampai akhir musim dia mampu untuk konsisten, dia mampu untuk win streak 10 game, 11 game, mereka lebih dari cukup lah untuk ngelakuin itu. Jadi bagi gue nggak ada cerita lain selain menang untuk pertandingan besok, apalagi mainnya di Anfield juga kan. Dan itu menurut gue berdasarkan pengalaman, dan gue yakin Klopp juga tahu persis soal faktor-faktor itu, di mana kalau lu nggak bisa ngalahin City, bagi gue tuh sulit banget untuk jadi juara. Bahkan Mikel Arteta pun musim lalu juga bilang di akhir musim, dia interview bilang salah satu faktor gue kenapa nggak jadi juara musim ini adalah gue nggak bisa ngalahin City baik di kandang maupun tandang. Dan menurut gue itu terlalu mahal, dan itu apa yang harus dilakuin Liverpool untuk pertandingan hari Minggu adalah 3 poin itu harga mati. Dan menurut gue City ini nggak bisa lu harapin tersandung di lawan-lawan tim lain, tapi harus lu sendiri yang bikin mereka kalah. Dan menurut gue Liverpool punya kemampuan untuk itu, apalagi Salah juga udah mulai fit, dan ini menurut gue krusial banget. Tapi pertanyaan gue kan, ketika Salah juga baru mulai fit, terus kemudian dipaksakan untuk langsung bermain di big match ini, apakah justru kerugiannya akan sangat besar nanti ketika dia harus cedera lagi untuk the rest of the season gitu? Kalau pertanyaan soal krusial, krusial bagi siapa? Buat gue lebih krusial buat City untuk menang dibandingkan Liverpool. Ya, Liverpool nahan seri bagus. Oke. Bukan gue berharap untuk seri, bukan, tahan. Tahu nih, jelas tahu. Lo berharap seri juga apa-apa. Gue tahan. Karena gini, kondisi Liverpool sedang tidak ideal. Nah ini. Ya, kondisi Liverpool sedang tidak Mimpin ideal. klasmen kok nggak ideal sih. Iya, tapi jadi bagus banget di Liverpool. Dikasih Kan lagi ini banyak tuh. yang cedera, absen gitu Salah kan. pun lagi, kita belum tentu dia begitu main langsung perform juga, kita nggak bisa nuntut untuk setinggi itu juga. Apalagi lawan yang dihadapi adalah City gitu. Jadi buat gua Liverpool nahan seri pun buat gue sukses, tapi sampai City nggak menang di Anfield besok, ya ini mungkin sedikit berat bagi City untuk sampai sisa akhir musim. Walaupun gue sedikit nggak setuju bahwa besok adalah pertandingan yang akan menentukan hasil akhir di Mei nanti. Masih panjang perjalanan, anything can happen. Cuman Liverpool minimal menahan seri aja buat gue itu udah bagus banget. Tapi City harus bagaimana caranya memanfaatkan tidak fitnya lini belakang. Konate cedera, ya, karena semalam pun limping ya kan, apa namanya dia karena dia kuda bilang dong ya kuda. Kuda limping. Limping Park. Lawak jadinya nih. Apa tadi? Limping Park. Oh iya. Konate. Iya, Konate itu. Terus siapa yang mau gantiin? Joe Gomez sama Kwanzaa. Van Dijk fit. Ya kalau Van Dijk jelas siapa yang menemani Van Dijk gitu kan. Alisson tuh masih bisa main ya? Enggak, belum. Keleher kan tetap. Keleher. Bagus juga. dong. Ya tetap lah Mas, maksud gue rasa amannya tetap beda ketika ada Alisson di sana. Satu hal yang buat gue pede bagi Liverpool justru bukan dari salahnya. Justru lebih efektifnya lini tengahnya Liverpool buat gue yang sekarang gue melihat bisa gitu, karena dengan sudah bermain cukup lama bareng-bareng si Endo dan McAllister ini, gue melihat keduanya ini saling bisa mengactivate satu sama lain. Saat Endo menjadi nomor 6, McAllister bisa maju ke depan, dia punya final pass yang bagus, dia punya shooting range juga cukup bagus. Itu bisa dimanfaatkan oleh Liverpool. Masalahnya bisa nggak mereka menempatkan bola untuk Salah? Salah bisa nggak senyaman itu cutting inside untuk bikin gol seperti biasa? Bagaimana lini belakang City yang kadang-kadang ringkih terhadap serangan balik bisa sustain menghadapi Liverpool? Tapi balik lagi di atas, mau balik lagi di sisa Anfield, anything can happen. Cuma baru MU doang kan yang bisa nahan seri di Anfield. Artinya bahwa nggak mudah juga City bisa menang di Anfield. Jadi buat gue kalau soal krusial, lebih krusial siapa untuk menang, buat gue lebih City.
Setuju Mas. So, berarti ada tuntutan untuk City lebih ingin memenangkan laga ini karena di saat Liverpool lagi nggak dalam posisi ideal dari sisi ininya, kondisi skuadnya ya. Krusial dan pengen menang kan bukan berarti lu bisa menang. Itu Ya. kan kalau kita berkaca pada 30 pertemuan mereka, itu hanya 2 yang bisa menang di tandang. Ya. Artinya kalau di kandang itu mostly si yang punya kandang tuh kalau nggak menang ya imbang gitu. Maksudnya untuk bisa menang di tandang itu nggak mudah bagi City maupun Liverpool. Kebetulan kali ini mereka main di Anfield, artinya City juga nggak mudah untuk bisa menang di Anfield. Kemarin mereka main di Etihad satu sama ya. Mereka bermain imbang. Kalau bicara komposisi, mungkin tadi Aldi bilang di tengah, oke, Endo sama McAllister. Tapi temennya siapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Mereka terbagus ternyata ketika Curtis Jones main. Tapi kalau Szoboszlai mainnya sekarang mungkin lagi fit ya Szoboszlai. Szoboszlai balik lagi ke performa. Ini andalan yang sebelum Szoboszlai mengalami cedera, sebelum Endo pergi ke Piala Eropa itu kan Piala Eropa lagi Piala Asia. itu kan komposisinya seperti ini. Dan Salah gue ngelihat si Klopp tuh emang udah mirip dia banget di beberapa pertandingan. Emang nggak dimainin di partai-partai sebelumnya gitu untuk dipaksain. Makanya dia pelan-pelan mungkin akan dicoba di start di laga ini untuk bisa ngambil kesempatan untuk bisa menang di kandang. Jadi kalau gua rasa yang paling mengkhawatirkan menurut gua ya komposisi yang tadinya di tengah, yang tadinya gue pikir khawatir, tapi ternyata kalau mereka bisa bermain berbarengan, justru gue nggak ngelihat itu sebagai sebuah kekhawatiran. Tadinya kan yang gue selalu anggap Liverpool sebagai tim kenapa bisa sampai sekarang itu ya karena depannya oke, 5-5-nya tuh bisa saling kontribut tadi gue bilang, dan juga lini belakang juga cukup ajak juga gitu. Perpindahan Joe Gomez ke kiri aja bisa bikin mereka firm kok dari sisi defense. Mau yang main Kwanzaa, mau main Konate, mau yang main Van Dijk, mereka tetap sulit ditembus gitu dari lini pertahanan gitu. Yang tadinya selalu gue permasalahkan Liverpool kan lini tengah, tapi ternyata McAllister semakin lama semakin bisa menjalankan peran itu. Yang tadinya kan agak susah tuh. Pergantian tadi yang lo bilang, Endo dengan McAllister, siapa yang harus naik, siapa yang harus turun, siapa yang harus running cover, itu kan yang agak susah. Makanya rotasi itu terus dilakukan oleh si Klopp itu. Si Gravenberch lah dimainin, si Curtis Jones lah dimainin, siapapun dicoba di posisi itu gitu. Tapi ya kalau komposisinya balik seperti ini, dengan ya menurut gue yang paling ideal sekarang Liverpool ya seperti ini. Salah tetap dimainin di situ, Szoboszlai balik lagi ke formasi, dan kemarin dia udah ngebuktiin. Jadi gue rasa Liverpool nggak akan bukan mengalami kesulitan ya, maksudnya menang pun sebagai hal yang cukup realistis buat Liverpool. Jadi setuju ya sama gue, midfieldnya sekarang lebih bagus ya. Oh iya lah. Oke. Iya. Tapi kalau Tapi kan dari sisi midfield bagus, tapi untuk dari sisi duel midfield sama City tetap mereka akan jarang megang bola kan sebenarnya kan. Kecuali untuk sisi pressing dan juga untuk transisi serangannya kan sebenarnya kalau ngomongin duel kan pasti akan megang bola City lebih banyak yes, jawabannya. dan Liverpool akan happy membiarkan Liverpool Karena dia membiarkan mencari City pressingnya. karena kalau kita lihat sekarang siapa paling banyak untuk melakukan pre final pass itu Konate, Trent dan juga Van Dijk. Karena emang mereka musim ini sering melakukan bypass midfield ke depan memanfaatkan winger mereka yang punya kapabilitas speed yang cukup bagus. Dalam beberapa game terakhir kita lihat kalau lu diperhatikan mereka lebih memaksimalkan lini tengah. Ada sedikit berbeda dengan Liverpool dari awal musim sampai beberapa game terakhir. Jadi gue nonton Liverpool ya, buat fans Liverpool jangan bilang gue nggak nonton Liverpool. Gue nonton Liverpool dan mereka mengaktifkan lini tengah dengan cukup bagus. Mungkin ini bakal berbeda. Nah sementara bagaimana lu memutus serangan City, nah itu soal lain. Gak akan mudah karena saat Kevin De Bruyne atau Foden kehilangan bola, ada Rodri di sana yang siap untuk membackup. Jadi buat gue nggak semudah itu. Kalau lu pengen memanfaatkan winger pun nggak semudah itu juga. Jadi buat gue akan sulit ngalahin City. Mungkin kalau soal tadi line up 4-3-3 gue mostly sepakat, tapi gue yang bakal gue pikirin mungkin posisi back kiri, di mana gue nggak mau Robertson menurut gue berkualitas banget, tapi gue nggak mau mainin dia, gue lebih prefer Joe Gomez untuk besok. Serius lu? Gue butuh pemain yang sekarang lebih dia di kiri jauh lebih. tapi maksudnya untuk serangannya kan Robertson lebih defensive minded dan juga lebih nyaman, dan juga Nggak udah jadi tengah aja Joe Gomez. nggak, gue lebih pilih dia di posisi Kwanzaa. back kiri aja, back kiri gantiin Robertson dulu, karena Robertson kita tahu timingnya kadang pressing dia suka salah, walaupun dari segi output nyerang dia emang mungkin fullback terbaik Liverpool selain Trent Alexander-Arnold. Tapi untuk pertandingan besok dan berkaca dari penampilan Foden musim lalu ya, bukan musim lalu, bahkan minggu lalu dia ngacak-ngacak Lindelof kayak gitu, gue sih jujur khawatir banget ngeliat performa si Foden ini di musim ini. Sebentar, lu bandingin Robertson Tapi sama gini, Lindelof.
Tapi gini kan outputnya Foden-nya menurut gua, dan gua rasa kalau dari defensive minded Siapa yang kita jagainnya sih? kita Lebih- butuh lebih pemain yang posisinya lebih nyaman main di situ, lebih defensive minded, dan menurut gua Joe Robertson Gomez dibandingin sama pilihannya. Lindelof. enggak, tapi kan Gua ya, bukan apple to apple gitu, tapi Iya. Gomez menurut gua lebih tepat di sini. tapi kan dari sisi pengalaman untuk mentalitas dari bermain Gua sih sebagai Robo back ya. kiri, Robertson lebih bagus lah pastinya dibanding Joe Gomez. Oke, bagus. Tapi kan dia juga pernah jadi gelandang bertahan juga kemarin, Yep. kadang-kadang jadi bek kanan juga. Tapi kan posisi idealnya bukan di situ. Iya. Apakah lu di match krusial ini justru lu memilih pemain yang bukan di posisi aslinya dibanding Robo gitu? Mungkin bukan di back kiri sekalipun, tapi menurut gua Joe Gomez harus ada di atas lapangan. Jadi nggak back Jangan kiri? bukan back kiri, Ya. back kanan pun juga dilakuin. Ataupun menurut gua nggak yakin Bradley, Bradley ya. cukup untuk mentalitas laga krusial ini. Walaupun gua mengakui dia kualitasnya bagus banget, tapi kalau untuk permainan seperti besok, gue sih menginginkan ada Joe Gomez di sana, dan Robertson fine lah main di back kiri. Tapi gua Kalau gua Joe Gomez di terbayang kanan malah gue mempertanyakan gitu. Gue sih lebih condong Bradley kiri di dia. kanan, Joe Gomez Gomez di kiri. Karena ya ternyata perubahan ketika lo nggak ada Robertson, ketika nggak ada Tsimikas, ternyata Joe Gomez tuh jauh lebih bagus dari mereka gitu loh, lebih komplit, terutama dalam sisi defense. Defense-nya, Kita iya. selalu mempertanyakan defense-nya Robertson dan juga Tsimikas. Untuk sisi offense oke, Tsimikas lebih sering maju ke depan, progresif pasnya lebih bagus, Robertson apalagi. Cuman kalau dari sisi ya tadi untuk bisa mendelay permainan dari si Foden, terutama kalau dia tampil di sisi kanan, itu memang lu butuh pemain seperti Joe Gomez. Ya walaupun kalau di kanan, gua entah kenapa pergerakannya sering telat, nutupnya sering salah, tapi begitu dia pindah ke kiri kok jauh permainannya tuh Malah jauh kayak lebih natural ya. lebih Natural di evolve situ. di posisi kiri. Jadi gua nggak heran misalnya nanti si Klopp akhirnya memilih Joe Gomez di posisi kiri. Ya walaupun mungkin kalau naturally ya Robertson yang akan dimainkan di posisi itu. Cuman kalau nantinya dia end up-nya mainin Joe Gomez, keterlibatan dia dengan Endo untuk bisa mengcover sisi kiri itu ternyata bagus banget. Ya diubek-ubek lah Joe dibantu Gomez sama McAllister. Foden kalau itu. Gue lebih Gua sih- nyaman. gua sih Jauh, lebih- jauh. Robo, cuman buat gue Robo bisa lebih keep up dengan speednya Foden, Speednya dengan sih, pemain-pemain lain sih mas. Tapi kan lu nggak butuh ngejar orang gitu ya. Maksudnya kan dia tahu pasti dia nggak akan Mas, maju naik. kita lihat gol dia ke gawang MU gara-gara Lindelof ketinggalan. Dan Iya, itu dia- mungkin kejadian di Joe Gomez. Dia nggak akan banyak maju naik. Sementara gayanya Liverpool kan high defensive line mas. kalau lawan City, gue rasa dia nggak akan mempraktikkan itu, nggak akan terlalu terlibat di depan. Mereka Karena City lebih lama. pasti kalkulat. Lebih Yang nyaman nutup belakang. Foden, ya pasti dari tengah dulu. McAllister yang bakal nyikat, Oh Endo iya itu yang pasti. bakal nyikat. Enggak, Iya. kalau defensive line, gue back kiri buat gue Robo loh. Iya, defensive line-nya untuk masuk ke sisi kiri untuk bisa lebih tenang dalam gue bicara berapa pertandingan Iya. terakhir ya. Gue nggak bicara Joe Gomez yang dulu. Iya, Gue sebel sama Joe Gomez yang dulu terus, Iya, terus iya, terang. Mau ditaruh di Endo tengah. awal musim juga gue sebel karena bagus. Mau gua ditaruh harus di tengah, mau ditaruh di kanan selalu flop gitu ya. Tapi ketika dia tampil di kiri, he's a totally different person gitu Dan dan, bagi- sangat cocok bagi untuk gaya tim ini. juga mas, saat Robo main tuh beda mas. Tapi Robo juga bukan He's a Robo leader. yang berapa musim lalu yang selalu bisa memberikan kontribut berupa assist, yang selalu bisa overlap di sisi kiri dengan luar biasa. Itu kita belum lihat Robo yang kayak gitu lagi gitu loh. Dan berkaca dari musim ini sekalipun, bagi gue Liverpool jauh lebih kuat ketika ada Joe Gomez di sisi kiri dan juga Curtis Jones di depannya. Itu menurut gue juga lebih benefit, bukan cuma secara as whole team, tapi di as a whole Oh, team. as whole As a team. Kalau dia bilang team. as whole team. Bahaya lo. Tolong Tim gue sendiri mas, maksudnya gitu. Tolong bahasa language please. As a whole team juga sih. Ini rame nih. lagi. Lebih ini nih apa nih rame itu? As a whole viral nih. Ah. ke Luis Diaz-nya pun kita ingat di Jadi Liverpool apa tim? Enggak, tim pemuncak lah sebenarnya. Oh. Kita ingat Fans juga sendiri yang ngomong. di 5 bulan pertama itu kan dia sampai puncaknya lawan MU itu kan benar-benar frustasi banget kita nontonnya. Dia Endo. nggak ngasih apa-apa segala macam. Tapi ketika Joe Gomez ngisi di posisi itu, secara coincidence juga dia ternyata lebih berkembang. Mungkin ada kaitannya karena si Joe Gomez ini lebih defensive minded. Walaupun dikatakan defensive minded pun juga enggak, karena Gimana beberapa sih lo kali yang ngomong defensive Loh, minded, makanya tapi enggak? ini Gimana karena gue nonton Liverpool musim ini. Gue juga Justru nontonnya lebih enak. Gue juga nonton. Lebih Cuma enak. kalau lu compare Robo sama Joe Gomez ya gue lucu. Oh, di compare apple to apple ya kalau Lu jadi nonton kontribusi 90 menit beda. nggak? Lu nonton highlight doang lu ya? Lu nonton highlight apa gimana? Karena Liverpool permainannya jauh lebih bagus ketika periode Januari ke atas, ketika ada Joe Gomez di posisi itu, yang mana Robertson sebenarnya udah cedera. Bahkan sebelum si Joe Gomez masuk pun Robertson sebenarnya udah nggak main lama Lu pakai juga. alasan Robertson kan seperti itu main sekalian dari aja. bulan Dari Oktober udah cedera. dari dari Januari Oktober. sampai sekarang juga Liverpool baru kalah sekali sama apa? Sama Arsenal doang. Kalau gua katakan Joe Gomez pun terakhir main di Oktober. Abis itu banyakan si Mikas, abis Robertson. itu banyak si Robertson,
kebanyakan si Mikas yang main, habis itu Joe Gomez yang main. Karena cedera. Ya karena cedera. that's why di musim Nggak ngerti gua. That's why di musim ini Robertson menurut gua nggak lagi di level musim. Oh iya, Karena Cedera. cedera, pulih cedera juga itu kan butuh waktu. Karena pas dia main pun nggak sebagus Ya wis. itu. Pas dia main pun nggak Lucu sih sebagus itu karena sejak Liverpool mainin si Trent Alexander-Arnold lebih inverted, itu paling berasa sebenarnya Robertson, dia paling menderita di mana dia harus punya tanggung jawab untuk ngisi 3 di belakang. Menurut gue dia nggak terlalu nyaman di posisi itu. Tapi ketika ada Joe Gomez mainin peran itu, bikin situasi 3 back di belakang, dia, Van Dijk dan Konate. Waktu lawan Arsenal back kiri siapa? Back kirinya Joe Gomez. Nah, kalah kan? Enggak, bek kanannya siapa? Trent itu yang masalahnya. Yang di Anfield apa di mana? Di Anfield Yang terhindar kemana dari ya? kekalahan. Lama diem aja. Yang di Loser Emirates, find ini. excuse. Enggak. Mungkin yang harus di-highlight adalah gaya Liverpool tuh berbeda dengan gaya Robertson, Arnold at the prime. Ya, Itu ya, beda ya. banget. Sekarang Itu beda memang sih. mereka mainnya betul-betul ya serangannya dari 2 wingback ini. Masing-masing bisa mencetak 16 assist, 15 assist. Itu kan musim fantastis mereka gitu. Move on. Udah berapa tahun mereka nggak bisa memaksimalkan itu lagi. Robonya juga nggak kayak dulu. Trennya apalagi. Cedera soalnya Robo. Makanya kan sekarang ya tadi Aldi sempat bilang bypass gayanya Liverpool itu kan yang jauh lebih dominan, yang jauh lebih mematikan ya trio di depan itu, terutama 2 kiri kanan. Siapapun itulah rotate yang di posisi depan itu yang jauh memberikan kontribusi berupa sisi ofensif. Jadi gue rasa Robo ataupun Gomez sebetulnya doesn't make a big difference gitu ya. Cuman gue lebih memaklumi kalau nanti yang dipilih Gomez Joe yang pakai. Jadi clean sheet lawan City. Harusnya bisa. Wah lu parah lu meremehkan City dari tadi karena ada di offensive Ya, makanya yang gua dibahas to the point aja, Ji. Liverpool Jadi clean terus. sheet. Nah sekarang City kan kemarin juga sudah merotasi skuadnya untuk Iya, demi besar-besaran. menjaga kebugaran. Menurut kalian siapa yang akan turun di partai nanti? Apakah Doku Seperti kembali? biasa. Doku We never lagi. know, Ji. Doku We dong. never know, Ji. Siapa Gue kesel liat Doku anjir. Kenapa? Menurun. Mainnya ya. buruk banget maksudnya. Lu Oke duit. Doku, oke Doku. Bukan. Lu sebel liat duit. Maruk gitu. Oke kayak- Doku. Karena gaya mainnya kayak gitu dan Dan instruksi gue yakin itu Pep. Pep adalah Gue kayak yakin gitu. itu Pep. Kalau itu bukan kemauannya Pep pasti udah dimarahin tuh Doku. Iya, Itu iya juga justru kalau yang main entah itu Foden di posisi itu, entah itu Grealish di posisi itu ketebak akan apa gayanya ketika mereka megang bola. Tapi ketika Doku, lu nggak bisa nebak ini orang mau ngapain sih? Ketebak Mau anjir. balik. Gue udah bisa nebak nih pasti gerakannya kalau nggak ini cut inside gitu udah ketahuan. Masalahnya tadinya. juga Mas, Iya. ini kita di atas kertas kan Cuma kan Foden, bisa Silva, masuk, De bisa Bruyne, enggak. Doku. Pas lagi main, Beda. ini bisa berantakan bisa banget. pindah-pindah. Kemarin kan pindah-pindah. Foden lawan MU akhirnya pindah ke kiri kan, sempat gantian Beberapa juga menit kan. doang, Ji. Oh, iya, Dan itu iya. efektif Switch langsung. dan Alvarez juga sempat pindah ke kiri Iya. juga kan. Nah, ini apakah menjadi formasi terbaik terutama kok Johnson di situ ke tengah dong masih masuk Foden Kanate akan naik jadi back dia kiri naik ya. ke depan. Akenya. Diaz jadi back tengah dan juga Walker dengan Rodri. Nggak ada sama dengan Akanji? Stones ya. Hah? Nggak ada. Oke. Iya antara Walker atau Akanji. Ya kalau ngeliat dari line up ini, City sekarang ini menurut gue De Bruyne juga bahaya banget, dimana dia punya opsi. Kita tahu Liverpool mainin defensive highline-nya tinggi banget, dan menurut gue ini makanan De Bruyne-nya banget kalau lu main Bentar, dengan tadi kata Mas Hario nggak akan defensive highline. Jadi gimana Liverpool bakal gimana mainnya nanti? itu kan berkaca dari sebelum-sebelumnya, tapi highline itu nggak bakal pernah hilang. Mungkin pendekatannya nggak bakal begitu, tapi secara naturally itu nggak bakal hilang sebenarnya. Iya. Van Dijk pasti akomodir pertahanan setinggi itu pastinya. Dan menurut gua De Bruyne punya opsi untuk langsung direct ke Haaland atau mainin ke flanknya si Foden atau si Doku. Menurut gue ini bakal berbahaya banget apabila lu nggak langsung matiin mereka dari awal gitu. Dan menurut gua harapan gua si Endo nih bisa main lanjutin kayak Enggak form aja. dia Gue kali sebelum ini lebih terakhir. setuju sama Mas Hario. Nggak akan. City pasti memaksa tim kayak Arsenal lah, dipaksa untuk low slow mungkin. baru Seturun mungkin. Seturun mungkin. Seturun Makanya mungkin mereka bisa butuh jadi. Doku. Mereka butuh Untuk Doku. ngacak-ngacak. Iya, ngacak jadi terus. gue lebih setuju sama Mas Hario kalau mungkin emang naturally dia bermain high defensive line. Every team mungkin high defensive line, tapi saat menghadapi City, cuma Arsenal doang yang bisa main high defensive line. yang gue In some khawatirin parts juga of sih the game ini. mungkin Yes, ya, mereka cuman akan high the rest defense. of the- Cuman kayaknya secara Jaga, overall bakal kayaknya belakang mereka banget. betul-betul jaga. Karena ya tadi itu transisi ketika De Bruyne masuk, Foden masuk itu kan begitu gampang ngebelah lini pertahanan gitu tuh. Gue rasa itu juga nggak akan diambil sama Klopp ya, risiko itu nggak akan diambil oleh Klopp gitu. Jadi kalau gue bilang Liverpool bisa menang, tapi apakah akan menjadi juara itu kan hal yang berbeda. Oh juga. iya dong. Bakal menang nggak Mas tapi bakal Gue menang tetap nggak? melihat City sebagai kandidat terbesar gue menuju juara. Kan Makanya gue selalu harus ngomong kalahin. dari awal Ya, City kedua, yang akan City menjadi bisa juara. underdog aja Walaupun kompleksitinya bisa berubah mengarah ke Liverpool ketika enggak ini nggak usah ikut. Arsenal nggak belum masuk ke sana. Gak apa, kita underdog aja, kita underdog. Gak apa-apa. Ketika pengumuman Klopp itu justru gue melihat lah ini justru bisa jadi Memecut, blessing nih memecut ya. untuk bisa kontribut Motivasi trofi ya. terakhir buat Klopp itu bisa mengarah ke Liverpool gitu. Jadi kalau untuk di laga ini ya bisa aja Liverpool menang gitu, tapi
kalau end of the seasonnya kok gue tetap masih melihat City ya sebagai Mas, juara. kita jangan bahas end of the season, Mas. Kita bahas minggu ini. Iya, Liverpool bakal menang, tapi gimana itu kalau kata si Rocky Gerung, lu punya argumen, lu patahkan sendiri gitu loh. Liverpool bakal menang apa Kan enggak? lo bilang tadi krusial buat laju juara nggak? Enggak. Harusnya Gue ya. sih enggak. Ya kan gue bilang nggak krusial. Enggak krusial Dia bilang makanya. Liverpool menang tapi bukan Tapi, juaranya. nah, Iya, makanya karena itu minggu ini karena aja. nggak krusial menurut Iya. gua hasilnya. Jadi Liverpool lu pede apa enggak gitu. Pede. Kalau gue sih enggak pede, gue Kalau City. gua tetap ya antara imbang Nah, kan mulai pelan-pelan. Ya enggak. Antara lima kali siapa Liverpool. atau Liverpool. Maksud gua City susah menang di situ. Back on tadi yang gue beritain. Cuman ada dua kali antara dua tim ini ketika main tandang bisa menang. Entah itu di Anfield, entah itu di Etihad. Susahnya ketika dua tim ini bermain dan bisa menang tandang. Itu yang menjadi selalu kendala dua tim ini bisa menang di laga tandang. Oke, prediksi aja langsung. Gue sih sesimpel gimana cara Liverpool bikin gol ke gawang City itu dulu aja. Gue pasti datang sih kalau Ya menurut maksud gua. gue kalau kayak kemarin MU aja bisa dapat 2-3 peluang dari Rashford, masa Jadi. Liverpool nggak bisa jadi barang tuh kan kemarin Rashford yang goblok kan, masa kontrol bola pakai dada, palanya pegang Hilang. miring, bolanya ke samping kan agak aneh, masa salah nggak bisa nyetak gol kayak gitu. Jadi buat gue faktor high defensive dari City ini bisa dimaksimalkan oleh Liverpool yang kemarin nggak bisa dimaksimalkan oleh MU, itu bedanya level MU Kalau sama di compare sama Liverpool. MU, cara City bertahan menghadapi Liverpool dan menghadapi MU udah beda banget sih gue yakin. Sama nih. Gue yakin, Jauh banget oh juga. MU, udah lah gini aja lah kita defense. City banyak kebobolan musim ini karena defensive line-nya sangat tinggi dan akhirnya direct play yang dari tim lawannya kan. Serangan Kemarin balik. kalau MU dapat 2-3 peluang Rashford, wah Jadi. bisa itu 3 gol harusnya. Nah, Kenapa Liverpool- enggak Ji? Itu pertanyaan gue. Ya kan emang kepalanya peang berarti ya. Udah seneng bikin gol Bolanya 1-0. Oh, Sario, berarti lo antara Liverpool atau imbang ya? Iya, gue sih ngeliatnya. Banyak Satu gol dong, atau satu dong. banyak gol atau alot? Alot. 0-0 1-1 gitu ya. Iya, ya yang bahaya dari Liverpool musim ini kan justru akhir-akhir kan. Iya. Kita bicara 10 menit terakhir mereka Oh, iya, iya. injury Kemarin time Messi mereka ya, bisa injury bikin time. 10 Dan gol. 8. Menit 75 sampai 90 Oke. mereka bisa cetak 25 gol. Itu kan suatu bukti makin ke sana mereka Makin makin susah. kesini. Ditambah lagi pemain-pemain cadangan itu kontributnya luar biasa. 43 gol assist yang mereka bisa ciptakan sebagai pemain cadangan. 22 gol itu mereka ciptakan dari pemain cadangan. Itu kan pentingnya man management dan juga in game management. Data nih, data. Dari si Klopp. Penting bagus, itu. bagus datanya. Sejak pergantian 5 pemain Berguna, ini efektif itu dari Klopp ya. Klopp yang paling bisa Klopp ya. memanfaatkan itu. Jagonya Klopp ya tahun ini Iya, ya dengan keterbatasannya skuadnya dia bisa merotasi skuadnya dengan sangat efektif gitu kan. Kalau lu prediksi 2-0 Liverpool menang cukup. Wow. Begini, Anfield. Karena kenapa gue bilang 2-0 tenang, karena fans City gak akan nyerang lu. Kalau gak pernah Ini. ngejelasin. Gak pernah ngejelasin udah cukup. karena ini kickstart City musim menurut gue melawan Liverpool karena abis ini dia bakal penentuan juara juga lawan Arsenal dan juga bakal diikutin sama lawan Spurs. Menurut gue kalau sampai kalah di sini kita bakal ngeliat City nggak akan jadi juara di musim ini. Wow. Kalau sampai kalah di Anfield. Statement yang sangat baik yang walaupun gak akan diserang oleh fans City karena gak ada yang Oke, Aldi lo? Gila ya Rizal. Abis ini lawan Arsenal City-nya. Gak penting lawan Arsenal nanti. Kita kan bahas lagi hari ini doang. Lu yang buat City besok. masih condong. Kalau boleh seri, Ya. ya mungkin seri. Karena gue juga lupa selain 1-1 terakhir tuh kapan City menghadapi Liverpool ini seri. Karena selalu banyak gol. Dua samanya banyak kan. Iya, 2-1 juga. banyak- Artinya banyak selalu seri. banyak gol dan kedua tim yang bakal keluar menyerang. Ya, kalau bisa seri. Cuman buat gua karena lebih krusial City bakal untuk memaksimalkan untuk menang karena ini momen untuk dia. Ini kan disebutnya 6 point game. Iya. Saat lu bisa menang, lu bisa nyalip Iya. si kompetitor lo. Jadi buat gua City bakal lebih berpeluang untuk menang. Oke, kalau kalian di tim lebih dukung mana? Liverpool menang atau City yang menang atau dukung seri karena mendukung Arsenal yang bisa mengintip Nggak dari penting, bawah. hasil akhir tim Walaupun lain itu lawan nggak penting. Brentford belum tentu menang juga ya. Menang. Kita lanjut dari bahasan terakhir masih seputar juga dari Premier League, kita tunggu slide satu ini.